tidak menghormati sakit hati gitu. Keinginan sumber penderitaan. Oh ya? Iya benar juga. Ada lagunya itu, Pak. Coba Ustadz jelaskan lagu keinginan sumber penderitaan. Semakin besar keinginan, semakin besar hawa nafsu, semakin besar kekesalan dan penderitaan ketika tidak terkabul, karena kita sudah membuat suatu obsesi besar. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Nabi berkata, saat aku lihat percikan batu pertama, kamu akan membebaskan Rom. Saat aku lihat percikan batu pertama ketika menggali Khandaq parit, ketika berbenturan pacul besi itu dengan batu, aku melihat cahaya, kamu akan membebaskan Yaman, kamu akan membebaskan Syam, kamu akan membebaskan Rom. Apa beda obsesi keinginan dengan cita-cita? Karena Nabi mengajarkan kita punya cita-cita tinggi. Ada dalilnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Yang lanjutan dari al-mu'minul qawi, ya, ahabbu ilallah minal mu'min. Ya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, walau pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah, antusiaslah, semangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Ada lanjutannya, wasta'in billah, minta tolong ke Allah, wala ta'zaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi kata kuncinya adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan minta tolongnya kepada Allah. Silakan punya cita-citi setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lepas dua, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Cita-cita ingin jadi gubernur boleh apa enggak? Boleh. Bukan obsesi, bukan menurut hawa nafsu. Tergantung dalam bayangannya gubernur itu apa. Bahkan cita-cita jadi ulama juga harus dipertanyakan. Ya. Kamu ingin jadi apa? Saya pengen jadi ulama. Kenapa? Karena ulama itu keren, dihormati orang, pulangnya dapat amplop. Dunia itu bukan pengen akhirat. Nah kalau gitu ulamanya itu dunia, itu nggak boleh. Dia pengen jadi ulama versi itu. Kalau saya ingin jadi ulama, kenapa? Karena saya ingin punya hati yang takut ke Allah. Bagus. Pengen jadi gubernur, boleh. Terserah mau jadi apa. Dengan jadi gubernur, mudah-mudahan saya bisa mengambil keputusan yang paling adil. Karena Indonesia ini dibangun dengan negara kesepakatan. Tolong ini teman-teman disimak ya. Indonesia ini dulu awalnya dibangun oleh kesepakatan para tokoh-tokoh kita. Tidak hanya umat Islam, tapi ada juga tokoh-tokoh yang selain agama Islam sepakat membangun negeri ini dengan berdasarkan Pancasila. Itu kesepakatannya. Nah kita misalkan sekarang sudah ada, kita harus menyadari bahwa memang cikal bakalnya ini adalah kesepakatan, bukan hanya milik umat Islam. Jadi kita harus mengerti dan menghargai hak-hak orang lain juga, karena memang kesepakatannya begitu. Jadi kalau saudara ada di Australia, ya memang begitu kesepakatan awalnya. Nah kita kalau saudara pengen jadi gubernur, dengan begini saya mudah-mudahan bisa bersikap adil kepada umat Islam, mudah-mudahan bisa menjadi tauladan, mengajak ibadah dengan benar, berakhlak dengan baik. Kalau niatnya jadi pejabat untuk keadilan, untuk kemaslahatan, jadi tidak jadi udah dapat pahalanya. Manfaatnya paling tidak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bisa memuluskan, merubah Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Baik apa tidak baik itu? Ulangi. Bank Riau Kepri konvensional. Ya. Kalau ada orang yang suka ngaji, punya kekuasaan, bisa berubah menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Itu ada manfaat atau tidak ada manfaat di dalamnya? Saya kira setiap transaksi kebagian pahalanya itu. Setiap transaksi? Ya, kepala daerah yang memberikan keputusan seperti itu dapat pahala. Karena untungnya jadi kepala daerah, jadi pemimpin tuh, kalau menentukan kebaikan beliau dapat pahala mengalir. Bonus. Tuh, Pak Wali Kota. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sempat cemas ketika AA ngomong
Menjadi pejabat itu jabatannya nggak lama, tapi hisapnya di akhirat lama. Saya khawatir orang yang ngaji jadi takut. Makanya diteruskan dengan begini, jadi beliau Masya tenang. Allah. Yes. Awali, awali sekarang lebih senyum sesudah mendengar barusan pahalanya. Allah, tabarakallah. Jadi kita kalau lihat pemimpin hadirin, kalau tinggal satu doa nih ya, Ya, yang harus kita minta doa buat siapa nih? ya. Doakan pemimpin. Andai doa itu cuma satu saja, Iya, kenapa nggak minta doa untuk kita supaya jadi istiqomah? iya itu juga. Jangan bikin saya dalam posisi sulit. Gini, kalau kita mintakan selalu, ya, ini tinggal satu doa. Ya. Doakan dan bekal diijabah. Doakan pemimpin menjadi pemimpin yang adil. Karena kalau adil, banyak orang yang dapat merasakan manfaat. Allahu Akbar. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kenapa AA nggak mau jadi pemimpin? Saya pemimpin, Iya, pemimpin rumah tangga. Gubernur Jawa Barat. Udahlah bagi-bagi tugas, jangan memojokkan saya begitu. Enggak lah, ada bagian. Jadi kan jikalau suatu urusan Iya. diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazirus saat, Tunggulah kehancuran. tunggulah kehancuran. Saya kan ngukur Atau hadirin. nggak mau jadi gubernur karena mau jadi presiden? Kalau mau mah nggak mau. Masya Enggak Allah, lah. tabarakallah. Tidak, alhamdulillah. Jadi saya sudah ngobrol dengan Pak Aher, gubernur waktu itu. Ya. Seperti apa sih kehidupan gubernur? Ya. Apa tanggung jawab? Itu saya kontak dengan beberapa gubernur lain. Ya. Oh ternyata saya merasa, oh ini bukan bagian dari hidup saya seperti Ya. ini. Ya. Intinya apapun jabatan, apapun profesi, semuanya dua. Pertama, bermanfaat buat orang banyak. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Ya, kalau merujuk ke dalil tadi, ihris Alama yang fauqa wasta'in billah. wala ta'zaz, La dan ta'zaz. janganlah kamu bersikap Lemah.